Kuatlah di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembah. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku lepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringku seumur hidup, seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk memuliakanmu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur malam ini bersama-sama dengan saudara kami yang kekasih, pemuda remaja di KRI Agape boleh bersama-sama ada untuk boleh menikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan, bahkan dengan saudara seiman. Kami bersyukur bahkan Tuhan memberikan kami kesempatan bersama-sama saat ini untuk mau belajar firman Tuhan. Tuhan memimpin kami semua untuk boleh mengerti, bahkan dituntun dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga menuntun hamba-Mu untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan biarlah waktu-waktu kami mau belajar firman ini boleh jadi hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, shalom bagi kita semua. Shalom. Puji Tuhan, sehat semua? Iya, cuma karena anugerah Tuhan terus boleh sehat, boleh ada berkumpul bersama-sama. Pergumulan gereja-gereja adalah ketika mereka tidak bisa bersama-sama berkumpul karena situasi pandemi saat ini. Tetapi kalau kita boleh ada bersama berkumpul, cuma karena Tuhan sekali lagi yang beri kesehatan, berikan kekuatan bagi kita semua. Sehingga apa yang mau kita lakukan? Bersyukur tiap waktu dan memanfaatkan setiap kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Nah, mari kita membaca bagian firman Tuhan yang akan menuntun kita di dalam 2 Tawarik 24 ayat 1 dan 2, dilanjutkan ayat 15 sampai 21. 2 Tawarik 24 ayat 1 dan 2, kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ke-15 sampai 21. Ya, saya akan membacakan. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Sibia dari Berseba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Kemudian ayat 15 dan seterusnya. Yoyada menjadi tua dan lanjut umur, lalu matilah ia. 130 tahun umurnya ketika ia mati. Ia dikuburkan di kota Daud di samping raja-raja karena perbuatan-perbuatan yang baik di Israel terhadap Allah dan rumahnya.
Sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Mereka meninggalkan rumah Tuhan, Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Namun Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Lalu Roh Allah menguasai Zakaria anak Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, beginilah firman Allah, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, Ia pun meninggalkan kamu. Tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap dia, dan atas perintah raja mereka melingkari dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Demikian bagian firman Tuhan. Nah, pernah enggak kita dihadapkan dengan situasi ketika ini biasanya pengalaman masa sekolah dulu. Kalau ada yang menjadi role model, panutan, guru misalnya, ini rata-rata anak-anak SMP, SMA 2 kan. Ada yang SMP, SMA 1. Ya, Karen bahasa sendiri. SMA 1. Given. Hansi. SMP 1, SMP 2. Yang lain misalnya. Nah, waktu di zaman Encik dulu, sebenarnya ada sekarang, sudah sampai yang benar. Kalau yang ada sama Denti, kan? Kan saya ada ya? Masih? Ada? Sebenarnya ada? Suka pindah sih. Sampai di Cihati. Kalau saya Nen Martin, ada dari Hasan Hasib, meninggal kan? Iya. Dari Kora-Kora dan lain sebagainya. Awi, kan? Awi masih ada sekarang? Ada. Ya. Biasanya ada trompet guru favorit, guru favorit yang menjadi role model. Nah, biasanya jadi guru favorit itu biasanya sayang ke orang, ya kan? Ikut-ikut orang mau. Ingat sekali dari Hasan Hasib itu, kalau ujian harus kerjakan sendiri. Ini kan Daniel ya, mesti itu dari Hasan Hasib kan? Kerjakan sendiri. Boleh balia, tapi ini boleh ini waktu zaman Encik. Boleh balia, mana boleh menengok. Ini boleh balia, mana ini boleh menengok. Ini bingma sampai itu ada cerita kecil tentang Hasan Hasib itu. Jadi terang buka buku di bawah ini masih zaman itu jangan ikut ya, ini so bertobat itu. Karena dia memberikan kesempatan. Ya, ini boleh balia, boleh balia, mana boleh menengok. Tapi dia bilang halaman sekian. Jadi kalau buka di bawah meja toh, buka di bawah meja, seret sama-sama, seret. Siapa itu udah menengok? Kita bilang kan di halaman sekian. Benar yang suruh, tapi kita masing-masing tahu gitu ya, benar model toh, lucu-lucu, serius. Begitu membekas, menjadi benar favorit. Kenapa? Karena ikut apa yang trompet mau, toh? Trompet mau dia ikut apa? Jadi orang setahu kalau belajar geografi terus ada belajar sungguh-sungguh. Ya, tapi ada juga yang orang kesal. Kenapa? Dia begitu keras, Encik Lubas itu. Keras sekali. Orang kesal. Tapi pada akhirnya orang belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, ketika ujian tiba, ya pasti orang tahu toh yang mana yang bisa menghasilkan yang baik. Kami sangat menghargai benar Hasan Hasib. Encik bilang dia itu benar favorit. Kami sangat menyayangi, mengasihi dia. Lepas dari GP lucu itu, tapi kami sangat mengasihi dia, ya. Tapi dia sudah meninggal. Tapi lihat hasilnya, toh. Kadang-kadang kamu ini terbawa situasi. Kalau diawasi, dilihat, tolak kan sungguh-sungguh. Apalagi di masa daring begini, toh. Ada Encik teman-teman waktu Encik kuliah di teknik melapor. Sampai anak ini, trompet kakak tingkat anak ini, ada teman jadi dosen. Trompet kakak tingkat anak, masa lagi daring? Sementara penataran daring, dia main kartu katanya. Itu murid yang mahasiswa favorit waktu itu, murid pintar sekali. Itu mahasiswa itu kakak tingkat. Tapi dia sementara terus kasih penataran itu teman-teman dosen, curhat di grup. Dia main kartu, bukan main pandang enteng sekali. Hal itu orang lihat aslinya pandang enteng, apalagi orang nggak lihat. Nah di masa sekarang ini, kalau ada di tengah-tengah situasi di mana kalau bisa melakukan banyak hal tanpa kelihatan, tetapi seolah-olah itu telah melakukan hal yang benar, padahal sebenarnya banyak terbuka kesempatan untuk melakukan hal yang tidak benar. Artinya hal yang kecil sebenarnya,
yang lalu sempat sharing dengan Bibi. Ada cik bergerak ini sih, masih dapat lihat apa semua, betul. Kadang-kadang ini jujur saja kan, Abel di rumah pakai seragam, kemeja di atas, di bawah, celana pendek, toh rata-rata kan, sampai kanan dia ikut-ikutan, toh di atas kemeja, di bawah dia pakai celana Roma, sampai mau foto setengah mati. Kenapa? Asik kok ini nak pada lihat. Dalam situasi seperti itu ya, banyak sekali kesempatan untuk melakukan hal seperti yang benar, tetapi kadang kita melakukan dengan cara tidak benar. Ya, yang penting dapat foto, yang penting dapat lihat. Kita lihat apa yang terjadi dengan Yoas. Ya, kita mengenal dia sebagai seorang raja yang memulai karirnya di usia sama dengan kanak sana, tuh sekitar 7 tahun. Masih kecil sehingga dia perlu seorang pembimbing, seorang mentor. Ya, di bacaan Alkitab ini siapa yang jadi mentornya? Coba lihat. Ada kebukukannya atau bisa baca apa? Siapa di ayat siapa? Ayat 2. Yoas berumur 7 tahun menjadi raja. Yoas melakukan apa yang benar. Selama siapa kata hidup? Imam Yoyada. Itu Imam Yoyada itu dia mentor. Dia punya pembimbing yang terus mendampingi dia. Nah, selama ini Yoyada hidup, ini Yoas ini sebagai raja, dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hidupnya baik, hidupnya benar. Kenapa? Ada DP suhu di seipa dia, jaga-jaga dan masih kecil sampai dia besar sebagai raja, mendampingi. Berani bikin aneh-aneh itu ada si Yoyada. Istilahnya ada guru yang mengawasi. Kalau orang setelah ujian mau ada DP pengawas, keren, semua duduk manis, hadap lurus ke depan, malu waktu pengawas keluar, mulai pejar kaca itu kepala kiri kanan dan sebagainya. Zaman sekarang semuanya untuk tahu, puji Tuhan. Nah, selama katanya Yoyada masih hidup, Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Bahkan di dalam ayat 4, Yoas berluas memperbaharui rumah Tuhan. Ini satu kerinduan yang mulia, selama dalam bimbingan Yoyada. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ketika Yoyada meninggal, di dalam ayat yang ke-15, ketika dia menjadi tua, mati dia, dikuburkan, dan setelah dia mati, datanglah ini pemimpin-pemimpin yang lain kepada si Yoas. Apa yang dilakukan? Orang datang, menyembah kepada raja. Nah, di situ mulailah. Di sini tidak ditulis apa yang dilakukan oleh para pemimpin. Tapi yakin pasti sampai dikatakan mereka menyembah. Yoas yang biasanya hidup takut akan Tuhan, hidup benar di mata Tuhan, dengan bimbingan seorang mentor yang takut akan Tuhan. Tapi ketika ada orang datang menyembah dia, maka egonya sebagai seorang raja muncul. Bisa jadi di dalamnya mereka menyembah atau apa yang dalam berkata-kata yang alay misalnya. Wow, raja yang luar biasa, raja yang hebat, raja bisa memimpin sendiri, raja yang luar biasa dan sebagainya. Pas sebagai raja dia merasa apa? Oh, suka angka, terbang. Yaudah, kita bisa tanpa Yoyada, kita hebat KPN, bisa kita mampu kita. Dan apa yang terjadi? Mereka meninggalkan rumah Tuhan Allah nenek moyang mereka. Lalu apa? Beribadah kepada tiang-tiang berhala yang sangat-sangat dibenci oleh Tuhan. Seorang Yoas, seorang raja yang luar biasa, dari masa kecil di bawah bimbingan, di bawah didikan seorang Imam Yoyada. Tetapi ketika Yoyada meninggal, datanglah orang-orang yang menyimpangkan pikirannya. Dia pun ikut menyimpang dari ajaran dan ketetapan Tuhan, bahkan melakukan kekejian di mata Tuhan, yaitu menyembah patung-patung bahkan berhala. Kita lihat luar biasa. Apakah tidak cukup? Apakah tidak cukup? Tidak kurang didikan yang diberikan oleh seorang Yoyada. Berapa tahun orang mengenal firman Tuhan, didik dari sekolah minggu, ingat dari anak-anak masih bayi, jadi mau pelok-pelok dibawa ke sekolah minggu, tiap hari doakan, tiap hari dikasih firman, suruh belajar firman Tuhan, suruh hafal ayat hafalan, suruh berapa ayat hafalan ini udah hafal. Sekian ratus, hitung dia berapa minggu, kalau tiap minggu rajin hadir, itu Yesusnya itu. Umur berapa sekarang? Kalau rata-rata umur 15, 16, 17.
kali aja berapa minggu, tiap minggu trip ayat hafalan, terlalu ada 1-2 kali yang 2 ayat hafalan sama. Banyak sekali firman Tuhan, saudari. Kejadian sampai Wahyu itu sudah diulang-ulang berkali-kali di bawah bimbingan. Tetapi kenapa seorang Yoas bisa jatuh? Bahkan yang lebih parah lagi, dia lewat provokasi orang-orang ketika Sakaria, anak dari Yoyada, yang ada bibi pada dia, yang ada didik pada dia, ini anaknya Sakaria datang memperingatkan, nabi-nabi sudah datang kasih ingat pada dia, aduh berbalik, jangan begitu Yoas. Tapi Yoas mengabaikan. Ketika datang Sakaria mengingatkan dengan keras kepada dia, anak dari Yoyada ini, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan oleh Yoas? Tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap dia, terhadap Sakaria, dan atas perintah raja mereka batu di pelataran. Karena apa? Sakaria berkata di depan rakyat, beginilah firman Tuhan, firman Allah. Mengapa kamu melanggar firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan, sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, Ia pun meninggalkan kamu. Saat ini kita semua yang bukan berikan kesempatan dibimbing oleh Tuhan lewat apa? Lewat persekutuan di rumah, lewat orang tua, pembimbing rohani yang mengerti kita, menentukan kita. Ada waktunya mungkin kita ada di tempat yang jauh, seperti Gilbert, seperti Kak Daniel, siapa lagi, meninggalkan rumah, meninggalkan komunitas yang ada. Apakah hati kita akan berpaling? Apakah hati kita akan menjauh dari Tuhan ketika kita mendapatkan komunitas yang lain? Teman-teman yang akan membawa kita, mengajak kita, aduh sudah jauh, mari jotoran, ngapain? Teman-teman sering dengan Pak Ishak, dia bilang, sekarang banyak anak-anak muda, ini betul-betul kenyataan. Mereka masuk gereja, mereka ada di gereja, di rumah, tetapi apa? Mereka ateis. Nyata-nyata tidak percaya kepada Tuhan. Kenapa ada di gereja? Ambil absen supaya orang tahu orang Kristen. Ambil absen kenapa? Supaya orang tua tahu, oh iya, dia pakai masuk gereja. Tapi hatinya tidak percaya kepada Tuhan. Hatinya tidak melekat kepada Tuhan. Ini menjadi suatu peringatan keras. Dan jika pernah mendengar itu, kaget. Saya bilang, ini kenyataan. Waktu saya temui di dalam pelayanan, adalah hati-hati ketika anak-anak Tuhan mulai menjauh daripada Tuhan. Mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan Yesus. Di hati mereka tidak ada Tuhan. Yang ada dalam hati mereka adalah apa? Ilmu, logika, tidak percaya lagi. Tidak ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hati mereka menjauh dari Tuhan. Padahal mereka dari kecil dididik dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga mari kita ingat, ada peringatan pendidikan yang Nabi Sakaria kepada Yoas, bahkan pengikut-pengikutnya. Mengapa kamu melanggar perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, Ia pun meninggalkan kamu. Saat Tuhan ada, terus semua pintu hati kita ketika kita masih menjauh daripada Tuhan, meminta Tuhan kita hati. Puji Tuhan kalau kita sudah berkata terima Yesus. Biar juga Tuhan itu tetap tinggal di dalam hidup kita, dalam hati kita. Jangan pernah berbalik dari peringatan-peringatan Tuhan. Karena apa yang terjadi ketika seorang pemimpin, ketika seorang raja berbuat tidak benar dari hati, maka seluruh bangsa itu dihukum. Aram datang, Raja Aram dengan pasukan yang sedikit di tengah-tengah bangsa Yuda saat itu, Israel saat itu. Bangsa yang besar, tapi yang terjadi mereka mengalahkan, menghancurkan bangsa itu. Kenapa? Karena Tuhan sudah dilakukan menghukum orang-orang yang menjauh daripada Dia. Sehingga di masa anugerah ini, Tuhan Yesus sudah memulihkan hubungan kita dengan Dia. Apa yang Dia minta? Tidak banyak. Tidak banyak sebenarnya. Dia cuma minta apa? Orang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Dan jangan pernah menjauh dan meninggalkan Tuhan. Kenapa kita mengadakan ibadah bersama pemuda? Kenapa? Memang situasi saat ini orang tinggal daring, Zoom, pertemuan di udara. Tetapi penting sekali juga kalau ada persekutuan. Makanya sekarang digalakkan konser-konser, pertemuan kecil, karena lebih efektif.
Banyak mega church gereja-gereja yang besar pada akhirnya menjadi diam. Orang tidak bisa lagi berkumpul bersama. Siang seperti ini betul-betul sangat dibutuhkan. Untuk apa? Mengingatkan orang di masa-masa saat ini untuk jangan menjauh dari Tuhan, jangan pernah menjauh Tuhan, tapi dekat, melekat kepada Tuhan. Sehingga dimanapun kita pergi dan berada, ini semua lulus-lulus sekolah. Mau kemana? Ketika terlihat tetap melekat kepada Tuhan, Tuhan akan ada terus menyertai. Ada banyak contoh yang luar biasa. Ada Kak Gilbert, ada Kak Daniel, yang hatinya tetap melekat kepada Tuhan, dipakai Tuhan. Sehingga saat ini pun mereka boleh menjadi berkat. Kita pun saat ini, Tuhan akan memakai kita semua ketika kita terus mau berjuang, berjerilah, tidak kenal lelah. Perjuangan kita ini bukan melawan apa, melawan daging, keinginan daging kita seperti Yoas. Dipuja, ditinggikan, nama yang besar, kesenangan dunia. Tapi Tuhan bilang dia cuma mau tahu hidup benar dengan cara mengasihi dia dengan segenap hati. Karena kalau kita mengasihi dia dengan segenap hati, Allah akan mengikuti perintah Tuhan. Sederhana, sulit, tapi itu akan dimampukan dengan kekuatan Tuhan, bukan dengan kekuatan. Jadi sekali bisa tak mampu itu cuma sederhana saja. Tuhan kami tidak mampu, Tuhan kasih mampu apa? Tuhan kami tidak kuat, Tuhan kasih kuat apa? Maka Tuhan pun banyak pergumulannya, tidak mampu. Tapi cuma satu kata, di saat tidak mampu di saat kami ingat Tuhan, Tuhan tidak mampu, Tuhan kasih mampu. Tuhan yang kita tahu ada yang berbeda-beda. Cukup sederhana meminta Tuhan, ya. Karena Tuhan menolong orang menjadi remaja-remaja yang tangguh, yang beriman, yang hatinya melekat kepada Tuhan. Jangan menjadi remaja-remaja yang seperti sekarang yang disampaikan. Remaja-remaja yang ateis ada di gereja, tapi hatinya tidak ada Tuhan. Jangan memberkati diri bersama. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran, mengingatkan kami Tuhan untuk selalu hidup benar, untuk selalu melekatkan hati kami kepada Tuhan. Sehingga apapun Tuhan, tantangan, godaan, pergumulan hari Tuhan ini, hati kami tetap melekat kepada Tuhan. Tuhan tolong kami tidak mampu kalau bukan Tuhan yang memampukan. Kami tidak kuat kalau bukan Tuhan sendiri yang memampukan. Kami butuh Tuhan dengan anugerah itu di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Karena menyerahkan waktu untuk kami selanjutnya dalam ibadah ini kami di dalam nama Yesus. Amin. Ya, ini Tuhan akan sekedar menambah pengetahuan, Tuhan akan bermain bersama-sama. Dan sebelum itu, ya mari Abel ikut bermain juga. Tuhan bagi dalam 3 kelompok. Ya, Tuhan bagi dalam 3 kelompok ini yang kakak mau ikut bermainnya atau enggak? Ini kakak yang untuk Cik Merlin, Bu Yani, Kak Hendy, mungkin nanti bagian mengawas, kan? Bagian mengawas ya. Itu 1-3 dari sini. 1, 2, 3, 1, 2, 3, pas. Ya, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 sebelah sini. Oh ya, sebut bagi 1 kelompok 5. Ya, masing-masing kelompok pegang 1 pocket. Tiga, jadi ada ya, jadi ada 3 kelompok. Kan ada kertas itu. Kita akan main bola dia. Ya, game pertama itu dia bernama true or false, benar atau salah. Nah, aturan lainnya, tuliskan jawaban kelompok pada kertas yang telah disiapkan. 1 jawaban, 1 kertas. Pilihan jawaban hanya terdiri dari 2 huruf, yaitu T jika benar, T jika benar, F jika salah. Jadi ini T atau F. Jika jawaban benar, kelompok akan mendapat poin 100.
Jika salah akan di minus 20. Ya ini mungkin salah satu dari kakak-kakak boleh tulis poin. Tulis poin, catat poin. Nah, tidak bisa menggunakan alat bantu apapun dalam bermain ini kecuali kertas dan pulpen. Jadi ini boleh buka buku, ini boleh buka HP, semua tidak bisa. Ya, jadi tolong diawasi juga. Alkitab tidak bisa, kan cuma kertas dengan pulpen. Jadi semua tidak bisa. Tidak boleh mengganti jawaban ketika waktu menjawab habis. Oke, jadi ada waktu menjawab. Waktu menjawab itu 5 detik. Waktu menjawab itu 5 detik, jadi 5, 4, 3, 2, 1. 5 detik itu waktu untuk diskusi dan menjawab. Nah, ini contoh soal. Lihat. Benar atau salah? Kitab Kejadian dan Keluaran ditulis oleh Musa, sementara kitab Imamat, Bilangan dan Ulangan ditulis oleh Nuh. Ini benar atau salah? Nah, kalau salah, kalau menurut gue salah, tulis di monitor kertas itu S. Tulis S. Oke? Jadi kalau salah, satu orang yang tulis S, satu orang yang tulis. Nah, kalau salah, tulis kasih besar S. Tulis F kasih besar. Kalau menurut gue ini salah. Nah, coba. Jadi nanti begini. 5, 4, 3, 2, 1. Angkat semua. Kasih bangga dari sini jawaban. Angkat. Angkat kasih bangga dari sini. Bagus-bagus. Angkat. Nah, jadi ini F. Ini mana ini? F. Nah, jadi begitu deh. Kalau menurut gue ini benar. T. True. Dan ini kita jawaban apa? Salah. Yang betul apa? Ya, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan ditulis oleh Musa. Oke, semua ngerti? Jadi, habis dibacakan pernyataan, ada waktu menjawab dan diskusi 5 detik. Ini bukan cuma tentang Alkitab, pengetahuan umum juga, pengetahuan sehari-hari juga ada. Ini melatih orang ke ilmu sehari-hari. Oke? Siap yang catat nilai dan pengamat siap? Harus boleh ganti